Hari ini saya beri judul khotbah hari ini yaitu beda tapi bukan aneh. Kita ini beda tapi kita bukan aneh. Itulah yang Tuhan mau tetapkan kepada kita. Sehingga banggalah ketika kalian ini memang berbeda. Ketika rekan-rekanmu atau teman-temanmu melihat hidupmu hari ini berbeda, it's okay. Tapi tentunya kita bukan aneh. Amin. Nah, menurut survei nih, di Indonesia pernah adakan survei oleh Komnas Perlindungan Anak. Kenapa? Di usia AOG pelajar, baik sekolah maupun mahasiswa, ternyata sekitar 97% itu anak-anak muda katanya, ini menurut survei di kota-kota besar, itu terlibat dengan namanya pornografi. Dan sekitar 60% anak-anak pelajar mengaku katanya sudah tidak perawan dan ada yang melakukan aborsi. Dan tantangan lain yaitu di zaman sekarang ini yaitu namanya LGBT. Betul? Begitu di masa sekarang ini seperti seolah-olah berlomba-lomba menyodorkan atau memberikan pandangan atau pemikiran kepada kita bahwa itu wajar, itu biasa, itu it's okay, itu tidak apa-apa. Hari ini ayo kita lihat bukan hanya apa kata kebanyakan orang. Yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita itu bukan hanya apa menurut pendapat orang saja atau apa kata banyak orang saja sehingga kita ikuti, jangan. Tapi lebih daripada apa kata orang, lihat apa kata pencipta kita yang membuat kita, yang mengerti kita, yang punya rencana yang luar biasa buat kita. Justru perkataannya yang kita dengar, yang mau katakan yes. Karena kenapa? Karena Tuhan itu punya rencana kepada kita. Bahkan Alkitab katakan bahkan Tuhan itu menenun kita sejak dari kandungan. Sejak dari kandungan ibu kita, Tuhan itu sudah punya rencana yang besar. Karena itu jangan mau digagalkan. Karena di usia kalian sekarang ini, itu usia yang menentukan startnya dimulai harusnya dari sekarang. Dimana ketika kalian mau memutuskan untuk mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, mau dipakai Tuhan, mau berkata iya kepada rencana Tuhan, dimulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Hari ini Pastor Anita mengembalakan juga kelompok juga yang senior. Secara pribadi Pastor Anita mengembalakan profesional muda dan family. Suatu saat Pastor Anita ketemu dengan satu orang opa-opa. Buat kalian pasti sudah opa-opa. Saya ketemu orang ini mau jadi calon coach, calon leader begitu. Kemudian ketika saya bertemu dengan orang ini, sebelumnya orang ini gak mau jadi pemimpin. Tapi saya berdoa sama Tuhan, saya berdoa untuk orang ini jadi pemimpin karena saya tahu Tuhan pakai orang ini, akan dipakai orang ini luar biasa. Nah ketika saya ketemu tiba-tiba saya nangis ketemu orang ini. Tahu kenapa? Ada 3 hal Tuhan taruh di hati saya. Yang pertama saya bilang begini, Pak, saya panggil Pak, kalau kalian mungkin panggil Opa karena usianya sudah tua. Pak, ada visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak. Yang pertama, bawa generasi Bapak yang sudah usia yang opa-opa ini, saya bilang begitu. Ini kesempatan terakhir karena usia opa-opa ini atau oma-oma ini, itu udah ada generasi yang lebih lanjut lagi, betul atau tidak? Ini sudah istilahnya angkatan terakhir di masa hidup, di usia tertentu, ini kesempatan. Kalau orang itu belum bertobat, gak ada kesempatan lagi, betul atau tidak? Gak ada umur lagi, sudah ini istilahnya bahasanya di sehari-hari mentok. Sudah batas, gak bisa lagi. Bahwa ini kesempatan terakhir orang-orang yang belum kenal Tuhan di usia, di generasinya Bapak. Untuk kenal Tuhan karena tidak ada kesempatan lagi. Yang kedua, bahwa di generasi Bapak yang dulu sejak muda berkata, pakai saya dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Begitu. Terus yang kedua adalah gini, orang-orang yang belum pernah melayani sejak masih muda. Karena berpikir begini, masih muda, hidup buat diri sendiri aja, betul kan? Wah masih pengen senang-senang. Nah, melayani Tuhan kapan lagi?
Betul atau tidak? Sudah, mau nunggu usia lagi lanjut lagi, gak ada lagi. Usia itu sudah usia paling lanjut. Berarti ini kesempatan terakhir untuk melayani Tuhan. Bahkan dengan sungguh-sungguh. Tapi saya mau tanya, tenaganya sekuat apa? Halo? Tapi gak menghalangi loh untuk mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meskipun tenaganya sudah mulai terbatas. Kemarin khotbah dari Semarang pergi ke Purwodadi itu sekitar perjalanan 3-4 jam. Nyetir kemudian khotbah opa-opa ini. Dan yang terakhir, untuk orang yang dari muda sungguh-sungguh, justru di angkatannya Bapak ini harus memberikan yang terbaik sampai akhir. Nah sekarang kalian yang masih muda, jauh lebih punya banyak kesempatan dibanding golongan opa-opa ini. Halo amin. Tenaga kalian masih, semangatnya masih luar biasa. Waktunya masih lebih banyak. Dan justru awalnya dimulai dari sekarang ini. Nanti, kalian tidak pernah membayangkan kan kalau rambut sudah mulai putih dan semuanya nanti. Tapi nanti ketika sudah sampai usia itu, kalian akan jauh lebih lagi dipakai Tuhan luar biasa. Mulai kapan? Sekarang. Itu menjadi ancaman buat si jahat. Dia punya 3 misi. Mencuri, membunuh, membinasakan. Itu misinya dia, itu visinya dia. Kalau bisa ketemu dengan siapa saja, dicuri hidupnya, dicuri apa saja yang ada padanya, dibunuh bahkan nyawanya dan kemudian dibinasakan dalam kekekalan, itu visinya. Dan melihat Anda sebagai orang-orang muda punya potensi dipakai Tuhan luar biasa, maka Anda juga adalah golongan target. Karena itu hari ini waspadalah. Jaga hidup jangan sampai di usia tertentu saat ini usiamu. Engkau mengalami kejatuhan atau kegagalan sehingga menggagalkan mimpi Allah. Yang membuat gagal bukan Allah yang gagal. Tapi karena kita punya kehendak bebas, kita punya keputusan untuk menggagalkannya. Dan kenapa kita berbeda? Karena ini kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf itu berbeda dari anak muda zamannya, tapi dia bukan aneh. Kita berbeda dengan kalian berbeda, bukan kita, saya generasinya sudah berbeda ini ya. Kalian berbeda dengan generasi kalian saat ini. Tapi bukan berarti aneh, berbeda karena apa? Karena yang pertama, karena kalian hidup dalam mimpi besarnya Tuhan, mimpi ilahinya Tuhan. Itulah yang membuat kalian berbeda. Yusuf pada suatu hari di Kejadian pasal ke-37 ayat 5. Dikatakan begini, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya, ayat ke-6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Tahu arti mimpi ini? Maksudnya adalah apa? Kenapa saudaranya membenci? Karena dalam mimpi itu dia jadi pemimpin dan saudara-saudaranya tunduk kepada dia. Mimpi yang dari Tuhan, yaitu mimpi ilahi yang dari Allah, itu bukanlah mimpi kecil. Tidak pernah Tuhan memberikan kepada kita mimpi kecil. Kenapa? Karena begini, Tuhan yang kita punya itu adalah Allah yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang kita punya itu adalah Allah yang ahli melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara mustahil, kesembuhan, mujizat, pertobatan, perubahan hidup, apa saja Tuhan adalah ahlinya. Yang percaya katakan yes dengan keras. Oleh sebab itu kalau dia memberikan kepada kita mimpi kepada anak-anaknya ini, coba lihat di Alkitab kita. Mereka semua manusia biasa, tapi menjadi tidak biasa karena Tuhan memilih mereka. Kita pun manusia biasa, tapi kenapa Tuhan memilih kita? Karena Tuhan mau mempercayai kita. Dan mempercayai kita itu adalah resiko besar. Kalau Tuhan percaya segala sesuatu kepada alam semesta ini, semua akan tunduk. Betul atau tidak? Semua ini, bumi, langit, planet,
bintang, laut, semua tunduk. Tuhan berkata angin bertiup, bertiuplah angin. Laut katakan laut telan, misalnya goncangkan kapalnya Yunus. Kapal Yunus tergoncang. Kapal di mana Yunus berada tergoncang. Semua tunduk kepada otoritas Tuhan. Tapi seringkali yang gak bisa mudah tunduk siapa? Kita. Karena kenapa? Punya kehendak bebas. Gak bisa Tuhan, gak mau Tuhan, aku bisa apa? Jangan aku Tuhan, yang lain saja. Aku masih muda Tuhan. Aduh, aku masih mau senang-senang. Oh, yang ini enak Tuhan. Kita bisa berkata seperti itu. Tapi kalau kita memilih cara itu, maka kita tidak akan melihat mimpi yang besar itu. Karena kenapa? Untuk mimpi besar itu, kita perlu berjalan dalam rencananya. Karena itu rencananya Tuhan. Dikatakan apa? Maka bermimpilah. Kata bermimpi itu adalah apa? To bind firmly. Artinya apa? Mengikat dengan kuat. Jadi mimpi yang datangnya dari Tuhan itu mengikat perjanjian dengan kita. Dengan begitu kuat sampai itu digenapi. Dan kalau Tuhan berfirman tidak ada yang bisa menggagalkannya. Kalau Tuhan berjanji itu ya dan amin pasti tergenapi. Mau waktu berjalan, Daud dapat janji ketika dia masih muda 13 tahun digenapi. Kemudian digenapi tetap akan terjadi. Yusuf pun demikian. Waktu umur 17 dia di rumah Potifar. Tapi berapa belas tahun kemudian dia tetap tunggu baru digenapi. Tapi janji itu akan terjadi. Pasti digenapi mimpi visi yang dari Allah itu mengikat Yusuf dengan kuat. Sejak dia dapat mimpi itu hidupnya gak pernah sama lagi. Seperti sekalipun seolah-olah ya dia itu dibawa ke lembah tapi lembahnya itu mau ke arah mimpi. Ke arah janji Tuhan. Sama juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan rencana Allah, Tuhan katakan engkau akan dipakai Tuhan besar. Sejak hari itu, sejak hari ini, hidup kita gak pernah sama lagi. Apa yang terjadi? Langkah kaki kita, meskipun proses akan dibawa ke sana. Sampai ke sana. Oleh sebab itu, jangan ambil keputusan untuk berpindah. Dengan cara apa? Jatuh dalam dosa perzinahan, jatuh dalam dosa percabulan, pornografi, LGBT, dan sebagainya. Jangan. Karena kenapa? Tuhan mau bawa engkau sampai ke sana. Jangan gagal karena kita serahkan kehendak bebas kita kepada dosa. Jangan. Karena ada rencana Tuhan yang besar. Yusuf pun Tuhan mau pakai besar. Coba lihat di Alkitab kita. Kenapa mempercayakan kepada kita itu memang beresiko gagal. Tapi Tuhan berani ngambil resiko. Karena kenapa? Karena Tuhan mau menyertai kita. Sama juga Yusuf. Berkali-kali di Alkitab tulis, Allah menyertai dia. Allah menyertai Yusuf. Allah menyertai Yusuf. Karena kalau engkau enggak dapat rencananya yang ilahi itu, hidup kita enggak akan kemana-mana. Betul atau enggak? Hidup kita cuma untuk kita sendiri ya, ingin kita apa ya kesini. Enggak kemana-mana. Percaya deh, kalau hanya untuk diri sendiri, ujungnya pasti ke dosa. Karena kenapa? Daging kita ini lemah, inginnya bawa ke dosa. Tapi kalau kita ujungnya adalah rencana Tuhan, kita akan berjuang untuk berkata, enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau jatuh. Saya enggak mau tidak sungguh-sungguh. Saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Itulah yang menggerakkan hatimu. Sejak SMP, ketika saya mulai kenal Tuhan, dan terlebih lagi ketika mulai 1 SMA, saya sekolah di Surabaya sini. Saya doa sama Tuhan begini. Saya mengerti sebagai seorang anak SMP pada saat itu. Sebagai SMP kelas 3 mau kelas 1 SMA. Saya ngerti, saya nggak punya bayangan bagaimana sampai dibawa seperti apa. Tapi waktu itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan pakai saya. Itu saja. Saya mau dipakai Tuhan. Tahukah sejak hari itu, di mana saja saya berada, Tuhan pasti ketemukan dengan orang-orang yang butuh Tuhan. Sejak hari itu, hampir tiap hari, satu demi satu orang bertobat, saya ketemu dengan orang-orang yang mau bertobat. Dimulai dari kata, saya mau Tuhan. Yang mau katakan amin, karena Tuhan cari. Mata Tuhan menjelajah ke bumi ini, hendak mempercayakan kepada siapa orang yang hendak mau dipercayakannya. Sama ketika Tuhan lihat Yusuf ini, Yusuf berkata, ya Tuhan pakai saya. Maka Tuhan kejar mimpi itu, mengikat dia dengan kuat.
sampai mimpi itu terjadi. Oleh sebab itu, harapkan perkara-perkara besar yang datangnya dari Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Karena Tuhan yang melakukannya bagi kita, yang mau katakan yes. Oleh sebab itu apa yang perlu kita lakukan? Yang kedua, yang pertama tadi miliki mimpi ilahi. Mimpi ilahi itu mimpi yang besar yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua, setialah dalam perkara-perkara kecil. Hari ini apa yang ada padamu? Karena perkara besar yang akan Tuhan percayakan nantinya itu dimulai dari perkara-perkara kecil yang ada di tanganmu. Sekolahmu, kuliahmu, hidupmu, sehari-harimu, perkataanmu, tindakanmu, ketekunanmu, kesetiaanmu. Bagaimana engkau jaga setiap hari di hadapan Tuhan. Lihat ini, mata Tuhan itu melihatnya. Kesetiaan, ketekunan yang kita lakukan dalam perkara bagaimana engkau setia doakan satu nama demi satu nama. Tuhan lihat itu. Bagaimana engkau berusaha kontak teman-teman, ayo datang ke gereja yuk, datang CG yuk. Tuhan lihat itu. Bagaimana engkau berdoa sebelum sekolah atau kuliah, Tuhan setiap orang yang aku temui lembutkan hatinya. Tuhan pakai aku berbicara kepada dia, Tuhan lihat itu. Bagaimana engkau sekolah dengan sungguh-sungguh, kuliah dengan sungguh-sungguh. Hari ini saya juga lagi kuliah lagi, kemarin baru ujian prosa skripsi saya untuk kuliah teologi saya. Saya juga belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Apa yang dipercayakan dengan kita, ayo kerjakan dengan setia. Dengan sungguh-sungguh Tuhan hargai, Tuhan lihat itu. Jangan sia-siakan karena itu kepercayaan dari Tuhan. CG hari ini berapa orang, kok gak pernah nyangka loh. Orang-orang itu akan jadi pemimpin-pemimpin yang dipakai Tuhan. Kau gak akan pernah menyangka bahwa orang-orang itu akan membawa banyak orang teman-temannya datang kepada Tuhan. Gak pernah nyangka, tidak ada yang pernah tahu. Setialah dengan hal itu, gembalakan dengan baik. Doakan, kunjungi, jangan nyerah. Suatu saat saya pernah dipercayakan satu anggota CG ketika saya sekolah. Anggota CG saya ini mengalami satu sakit kejiwaan. Saya belajar untuk setia. Pada saat itu ketika CG dimulai saya jemput. Mau mulai saya jemput. Kadang saya CG di rumahnya karena orangnya kesulitan pergi kemana-mana. Ketika kita doa, presiden worship sharing, semua lagi duduk, dia menghilang. Saya cari dulu kemana orangnya begitu. Sungguhan kita tutup mata orangnya sudah hilang. Bukan pengangkatan ya. Dia sedang tidak diangkat Tuhan ya, bukan ya. Tapi entah hilang kemana saya cari. Ternyata sembunyi di kamar mandi. Begitu. Tapi tahukah? Memang orang ini belum jadi pemimpin karena orang ini masih mengalami tadi ada kendala. Tapi yang lain jadi pemimpin loh. It's okay, lakukanlah. Kok enggak pernah nyangka bagaimana Tuhan berperkara. Bagaimana hidup kita itu bisa dipakai Tuhan untuk satu kehidupan dengan kehidupan yang lain. Orang demi orang yang lainnya. Setialah. Dikatakan di Kejadian 39 ayat pertama. Sampai ayat ke-6, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi dikatakan apa? Tuhan menyertai Yusuf. Yang membuat kita berbeda adalah Tuhan menyertai kita. Jadi banggalah. Merasa kerenlah, bukan karena kita sama dengan orang yang melakukan dosa sehingga dibilang keren. Tapi berkatalah, banggalah berkata yes. Karena apa? Tuhan menyertai, karena kalau dibilang keren kita kompromi dengan dosa itu biasa. Tapi kalau Tuhan yang bilang keren, karena kita sungguh-sungguh, karena itu sulit ada harga yang dibayar, itu baru luar biasa. Karena kenapa? Di antara begitu banyak orang, Tuhan menyertai satu orang ini namanya Yusuf. Dan dikatakan sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Lihat, setelah dilihat oleh tuannya, yang lihat bukan hanya Yusuf. Orang lain bisa melihat ada satu pribadi yang tidak kelihatan, yang nyata menyertai orang ini. Siapakah? Tuhan. Tuannya melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya.
Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf. Diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang, segala miliknya diserahkan kepada Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Tahukah, ketika Yusuf dipercayakan di rumah Potifar ini, Yusuf ini sedang diajar menjadi pengelola. Yusuf dapat mimpi, mimpinya hanya sebatas. Tadi dikatakan apa? Saudara-saudaranya itu punya gandum, saudara-saudaranya tunduk kepada punya dia. Tapi dia tidak pernah menyangka, buat kita masa depan itu misteri bukan? Kita nggak ngerti kan apa yang terjadi di depan. Buat Yusuf pun mimpi itu, dia melihat oh Tuhan akan bawa aku naik, begitu istilahnya. Saudara-saudaraku akan tunduk, tapi dia belum melihat apa yang akan terjadi ke depan. Tapi tahulah bahwa Sang Pencipta kita, Sang Pemegang kehidupan kita, Tuhan yang tahu masa hidup kita sekarang dan tahu masa depan kita itu, sedang menuntun. Dia saat itu di rumah Potifar, dia jadi seorang pengelola. Dia nggak tahu ke depan nanti dia jadi penguasa nomor 2 di bangsa pada saat itu. Mesir itu negara adikuasa di zaman itu. Kalau zaman sekarang seperti negara-negara maju yang terkenal, yang gede, yang modern, yang jauh lebih modern dari negara-negara yang lain. Nah, zaman dulu Mesir itu. Jadi bisa bayangkan betapa prestis dan wow kerennya negara itu pada saat itu. Nah kalau sampai dia jadi orang nomor 2 dan dia tidak melihat hal itu pada saat itu, dia belum tahu. Tapi di rumah itu dia diajar jadi pengelola. Karena kenapa? Kelak bidang yang dia pelajari itu dibutuhkan ketika dia memimpin bangsa Mesir. Hari ini apa yang ada di tanganmu? Hal sederhana mungkin. Doakan orang, mengunjungi jiwa-jiwa, belajar yang rajin, sekolah, ngelola keuangan. Hal sederhana, mungkin hal kecil di tanganmu. Kerjakan dengan tekun, kerjakan dengan rajin. Tuhan akan memberkati di sana. Karena kenapa? Engkau sedang dipersiapkan untuk perkara yang lebih besar lagi. Yang belum pernah engkau bayangkan hari ini. Dan mungkin sampai hari ini dan nanti kau tidak pernah membayangkan Tuhan akan bawa engkau ke titik itu. Yusuf pun tidak pernah membayangkan. Dia akan dibawa sampai ke titik itu. Dia berusia pada saat itu sekitar 17 tahun. Tapi Yusuf dipercayakan perkara-perkara. Karena kenapa? Yusuf dilatih kecakapannya. Dia kecakapannya dikembangkan supaya dia belajar kelak. Dia akan menjabat sebagai Perdana Menteri istilahnya di Mesir. Di Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi setialah dengan perkara kecil. Saya ingat sekali ketika saya masih sekolah juga, yang saya lakukan, saya kadang mengumpulkan teman-teman saya. Doa bareng mereka, mulailah CG di situ. Datang ke satu rumah, baru berapa orang mulai CG di situ. Kemudian melahirkan berapa CG dari situ. Ketika saya pergi ke sebuah kota lagi, datang ke kota Yogyakarta pada saat itu. Saya doa sama Tuhan, Tuhan pakai saya. Saya mau masuk ke sekolah-sekolah, saya mau masuk ke kampus-kampus. Saya berkata begitu. Saya datang ke satu sekolah, saya ketemu dengan beberapa orang, dimulai dari beberapa orang. Dimulai dari CG, muncul ada ibadah di situ. Dimulai dari segala sesuatu cuma segelintir atau sederhana. Tapi Tuhan akan pakai kita semakin lebih besar lagi. Yang mau katakan yes. Amin. Jadi jangan sepelekan. Sejak engkau masih muda, lakukan setia, tekun apa yang Tuhan percayakan di tanganmu. Kerjakan yang terbaik. Tahukah? Ketika engkau mengerjakannya, yang bangga itu Tuhan yang pertama. Yang kedua siapa? Orang tua. Hari ini saya punya anak saya juga AOG sama seperti kalian. Tahukah? Apa yang menjadi doa orang tua?
Orang tua berdoa anaknya berhasil, sukses, pasti. Tapi lebih daripada itu. Orang tua yang benar, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan ingin anaknya mengalami perjalanan anaknya dengan Tuhan. Dan ketika hari ini kalian sungguh-sungguh sama Tuhan, yang bangga, yang pertama kali bangga tentu Tuhan. Tapi yang kedua adalah siapa orang tuamu. Oleh sebab itu, ayo, jangan malas sekolah, jangan malas kuliah, jangan malas ber-CG, jangan malas memimpin segelintir orang sekalipun orang itu bahasa Surabayanya angel, ya betul ya, angel ya. Jengkel no gitu ya, wes pokoknya sulit sekali. Gembalakan mereka. Engkau enggak tahu bagaimana ternyata engkau melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Amin. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mengalaminya. Saya enggak nyangka hari ini. Ada orang-orang yang pernah saya pimpin hari ini adalah jadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya enggak pernah nyangka. Tapi itu bukan karena saya, enggak, saya cuma istilahnya punya bagian kecil saja di dalamnya. Cuma pernah memimpin berapa bulan mungkin, sisanya ada pemimpin yang lain. Tapi siapa yang pernah nyangka? Kalau ada orang-orang di sekitar kita, teman kita, mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan terlebih dahulu kalian dipakai Tuhan luar biasa dulu dong. Yang mau katakan yes. Jadi ayo setia dengan perkara kecil. Yang ketiga, yaitu beranilah menolak yang namanya kesenangan dosa. Kenapa saya sebut kesenangan? Karena dosa itu menawarkan hal yang senang, betul? Sehingga mudah sekali kita mengikutinya. Sehingga susah sekali kita menolaknya. Mudah sekali kita berkata ya mau, pengen. Karena senang buat kita, buat daging kita enak. Tapi justru yang harus kita lakukan adalah menolak. Apalagi zaman ini. Kalian mudah sekali hiburan, kesenangan, kejatuhan bisa mengundang di mana saja, betul? Di kapan saja, di tangan kalian semua. Bahkan di medan pertempuran kita sekarang ini itu ada di sekitar kita, di gadget kita mungkin. Di Android kita, di handphone kita. Oleh sebab itu ayo jaga. Karena kenapa kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 12. Suatu saat Paulus tulis kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus pada saat itu ini ada jemaat yang sebagian besar juga baru bertobat. Dikatakan begini, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diberhamba oleh suatu apapun. Jadi begini, di zaman itu, kota Korintus itu kota yang besar sekali. Dia ibu kota misalnya kota perdagangan. Kota maju sekali. Nah di zaman itu juga, gereja Korintus itu baru merintis. Masih baru gereja ini muncul. Nah sedangkan budaya atau lingkungan di kota itu mereka berkata begini. Kalau berbuat cabul istilahnya, karena dewanya mereka, orang-orang agamanya pada saat itu. Kalau menyembah kepada dewanya, itu justru malah melakukan percabulan atau seks bebas dan sebagainya begitu. Sehingga kenapa Paulus tulis segala sesuatu halal, maksudnya begini, buat mereka hukumnya di kota itu pada saat itu berkata, enggak apa-apa. Lakukanlah itu untuk dewa, begitu. Tapi Paulus tulis begini, tidak semuanya halal bagiku. Tidak semuanya berguna dan aku tidak membiarkan, karena dia berkata begini, kita ini sudah bebas, ditebus oleh Tuhan Yesus, amin. Tapi jangan izinkan kita diperhamba lagi. Kita ini sudah bebas, dibebaskan hari ini kalian berkata, saya merdeka. Oh saya tidak lagi terima hukuman maut, karena kenapa? Tuhan sudah menyelamatkan saya. Dia mati di atas kayu salib bagi saya. Tunggu dulu. Tapi ketika kalian bebas begitu, jangan kasih kebebasanmu kembali untuk jatuh lagi. Sama juga dia ngomong kepada jemaat Korintus, jemaat, Tuhan Yesus sudah menebusmu, tapi jangan balik dengan cara hidup yang lama. Jangan sama lagi seperti yang dulu, semuanya enggak apa-apa. Karena kenapa? Karena kalau kita dibenarkan itu karena darah Yesus. Tapi untuk tujuan yang lebih besar lagi. Bukan hanya cuma selamat. Paulus juga bilang jemaat di Korintus, kalau engkau bertobat bukan hanya supaya untuk engkau saja bertobat. Lihat sekelilingmu.
Orang-orang yang gak tahu mana yang boleh dan gak boleh buat Tuhan, buat mereka semua boleh. Mereka itu buta secara rohani. Mereka itu gak ada yang memberitahu di telinga mereka bahwa, oi, friend, teman, itu dosa. Gak ada yang memberitahu itu. Bangkitlah, jangan ikut tertidur. Bangkitlah, jangan sama seperti dosa mereka. Jangan lakukan lagi, berbedalah. Datanglah kepada mereka, jadilah berbeda. Jangan lagi diperhamba lagi. Itu yang Paulus katakan. Di 1 Korintus 6 ayat 13 dikatakan begini. Makanan adalah untuk perut, perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Jadi kalau kita ini sudah ditebus, dikuduskan, ayo. Karena kenapa? Kenapa sih kita tubuh kita ini ditebus? Karena Tuhan mau pakai kita. Kalau kita tidak kudus, kalau kita tidak hidup benar, bagaimana Tuhan bisa pakai kita? Hari ini Tuhan punya rencana yang besar, kenapa Dia menguduskanmu? Kenapa engkau dibuat berbeda dengan yang lain? Yang lain asal-asal, kenapa Roh Kudus itu kok ingatkan, ayo jangan lakukan ini nak, ayo. Terus engkau protes, Tuhan itu loh temanku yang lain kok seperti seolah-olah telinganya Tuhan kok enggak koar-koar, kok enggak bicara di telinganya dengan keras, ayo. Injili temanmu, ayo jangan hidup asal-asalan. Kok saya? Istilahnya bahasa di sini tahu diceng. Tahu diceng tahu? Seperti kayak diikutin, ya kamu. Kok seperti saya Tuhan? Ingat ini. Kenapa Tuhan mau menjadikanmu berbeda? Karena Tuhan mau memakaimu untuk rencana yang besar. Tuhan juga bilang kepada jemaat di Korintus, Tuhan mau pakai. Tuhan kuduskan kamu supaya kenapa? Karena hidupmu adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan mau pakai untuk rencana yang luar biasa. Di sekelilingmu lihat ada banyak orang itu yang mereka kelihatannya baik-baik saja. Tapi tahukah engkau ada banyak orang yang dalam hatinya berteriak, sampai kapan aku terus tinggal dalam dosa ini? Bagaimana caranya aku bebas dari dosa ini? Bagaimana caranya aku lepas dari belenggu ini? Tahukah engkau? Nah masalahnya kalau orang yang sama caranya hidup sama mereka tidak berani ngomong, tidak berani memberitakan. Tapi Tuhan mau pakai orang-orang yang berbeda dari mereka. Yang tidak hidup sama seperti mereka. Untuk berkata kepada mereka ada satu jalan keluar. Datang kepada Tuhan Yesus yang mengampuni dosa. Halo amin. Oleh karena itu ayo. Ketika engkau berkata Tuhan Yesus, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau bukan hanya sedang berkata Tuhan, saya tidak mau masuk neraka, bukan. Tapi engkau sedang berkata hidupku adalah milikmu. Halo amin. Jadi jangan lagi kembali lagi kepada dosa yang lama. Dan di peristiwa Yusuf di Kejadian pasal 39 ayat 10. Yusuf pun juga mengalami. Yusuf pada saat itu dia masih muda. Hormon reproduksinya juga sedang melimpah. Dia dalam masa namanya raging hormon. Dia juga sedang mengalami struggle mungkin sama seperti kalian. Di masa yang masih muda, bahkan dikatakan Yusuf itu cowok ganteng by the way. Betul? Kalau enggak, tidak mungkin ibu Potifar, ya istri Potifar tertarik kepadanya. Yusuf itu keren. Perawakannya bagus. Ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Ayat ke-10. Walaupun dari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengar bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Di ayat 8 dikatakan tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apapun yang ada di rumah ini. Ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain siapa? Engkau. Yusuf tahu diri. Semua itu dipercayakan kepadaku tapi engkau enggak. Halo. Dan dikatakan begini, ini yang luar biasa. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Kenapa dia berkata tidak? Nehi, kusi-kusihe. No. Kenapa dia berkata tidak? Karena satu alasannya. Yaitu
Yusuf mengasihi Allah. Yusuf menghormati Allah. Kenapa kita berkata tidak kepada dosa? Kenapa kita tidak berkata tidak kepada sesuatu yang membawa kita jatuh dan gagal dalam rencana Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Kita menghormati Allah. Buat Yusuf, dia begini. Sekalipun hari itu tidak ada yang melihat. Semua orang pergi, di sekelilingnya enggak ada orang, tidak ada CCTV pada zaman itu. Tapi dia tahu ada mata kudus yaitu Tuhan. Bahkan di tempat tersembunyi Tuhan tahu apa yang dia kerjakan. Dia lebih takut akan Tuhan. Dia lebih menghargai, dia lebih mengasihi Tuhan. Sekalipun ada godaan, istri Potifar itu saya percaya enggak mungkin jelek ya. Saya percaya istri Potifar itu cantik. Tapi dia tidak mau jatuh di situ. Bagaimana kita? Apakah dengan mudah kita mau jatuh? Ataukah kita berani berkata enggak? Saya tidak mau sia-siakan masa muda saya untuk jatuh dan meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau kasih masa muda saya untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya berkomitmen ketika waktu SMP, ketika mulai SMA. Saya bilang begini sama Tuhan. Waktu itu Pastor Philip mengajarkan kepada kita juga para pemimpin AOG, anak-anak muda pada saat itu, mau enggak komitmen untuk tidak pacaran sebelum menikah. Pacaran sekali untuk menikah. Enggak menikah dong kalau gitu ya. Kalian langsung bangun loh ini ya, langsung respon. Pacaran sekali untuk menikah. Jadi fokusnya apa ketika muda? Ya mau dipakai Tuhan. Apakah hari saya tidak menikah, saya menikah loh. Tapi pacaran saya cukup sekali. Apakah buat pada masa itu pun termasuk zaman sekarang pasti walah gitu kan. Mana bisa, aduh repotnya, susahnya, begitu kan. Bisa kok. Tapi saya yang intinya adalah di sini. Ayo jangan tukarkan. Kenapa memilih untuk itu? Karena saya mengasihi Tuhan. Karena kenapa saya mengasihi Tuhan? Karena pertama kali Tuhan lebih mengasihi saya terlebih dahulu. Kenapa kalian mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sayang kepada kalian. Dan karena Tuhan sudah sayang, hati kalian melimpah dengan sayangnya Tuhan sampai dia menyerahkan nyawanya, orang lain butuh kasih itu. Makanya kalian berkata, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan alasan yang terakhir, kenapa kita mau terus jaga hidup kita? Karena kenapa kita mau beda tapi bukan aneh? Karena kita berani memilih untuk hal yang lebih berharga. Ada hal yang jauh lebih berharga ketimbang kita jatuh dalam dosa. Kejadian 39 ayat 19, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di sana. Sekalipun ada resikonya, betul? Resiko kita kan tidak sampai di penjara kan? Resikonya kita paling diejek teman-teman kan? Resiko kalian maksudnya diejek teman-teman kan? Oh gak keren, aduh sok suci kamu, aduh begini gitu kan? Tapi beranikah kalian tetap memilih untuk hal yang lebih berharga itu? Aku rela diejek teman-temanku, it's okay. Karena kenapa? One day ya, justru kalian yang bawa mereka ikut Tuhan. Dan mereka akan berterima kasih kepada Tuhan atas kehadiranmu. Atas ketaatanmu untuk terus setia berdoa bagi mereka. Atas ketaatanmu untuk terus kalian berjuang ajak mereka ke CG. Meskipun kamu ini ngajak terus ke CG, ke ibadah. Tapi kalian tidak putus asa. One day mereka akan berkata, thank you Tuhan Yesus. Sudah mengirimkan temanku satu ini yang mau setia. Yang mau terus meskipun diejek dan sebagainya. Di Kejadian 39 ayat 21 dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi sekalipun tadi kanan kiri mengolok, ingatlah yang paling penting kita jadi kesayangannya Tuhan. Kita dimanapun berada Tuhan menyertai kita. Kita itu punya peran yang penting loh. Tidak tahukah engkau ternyata kehadiran kalian di satu sekolah. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi mereka loh. Sadarkah engkau?
Tahukah kalian hadir aja di satu sekolah? Kenapa saya sekolah di sini loh? Kenapa kok saya kuliah di sini? Tahukah? Kehadiranmu di sana itu adalah kesempatan bagi mereka bertobat loh. Sepenting itu loh Tuhan mengutusmu ke sana. Jadi gak ada yang namanya kebetulan. Kita ini dikatakan garam dan terang dunia, beneran engkau di sana hidupmu itu jadi berkat dan bawa pengaruh. Engkau di sana kasih karunia Tuhan turun. Tahukah? Karena sejak engkau di sana engkau berdoa, Tuhan selamatkan sekolahku. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan sekolahku kepadamu. Betul ya? Tuhan pulihkan, ampunilah kampusku ya Tuhan, dan pulihkan. Siapa yang berdoa begitu kalau tidak kita? Maka ketika kita berdoa gitu Tuhan langsung tengok sekolahmu, kampusmu, keluargamu. Karena ada orang benar yaitu yang masih muda ini di sana. Tuhan lakukan perkara yang luar biasa. Tahukah sepenting itu loh. Itulah sebabnya sampai hari ini pun saya terus buat lutut ini berdoa di hadapan Tuhan. Saya sebut nama demi nama. Sampai hari pun kalau dulu ketika saya sekolah pun, saya sebut sekolah saya Tuhan. Minta orang-orang di sini satu demi satu kenal Tuhan. Ketika saya kuliah Tuhan, bahkan ketika saya datang ke satu kota Tuhan, satu persatu orang di kota ini. Suatu saat ketika saya mau jemput anak saya sekolah sekarang ini, saya itu berdoa Tuhan ketemu sama siapa, lembutkan hati orang itu dalam nama Yesus. Saya berdoa sambil nyetir di mobil saya berbahasa roh, saya berdoa, saya nyembah Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan, lembutkan orang itu. Sungguhan loh, ketemu orang itu cerita, saya lagi ada masalah, saya lagi putus asa, begini. Waktu itu dia tidak tahu saya pendeta. Saya istilah sebagai mamah-mamah begini, mamah-mamah punya anak gitu aja yang sekolah. Terus akhirnya orang itu bilang, mau enggak ikut CG? Mau enggak ini? Mau. Kita enggak ngerti kehadiran kita. Sepenting itu loh. Bukan karena, yang penting karena kenapa? Karena Tuhan berikan kepercayaan. Kenapa kok bisa sepenting itu? Karena Tuhan mempercayakan. Itulah yang membuat kehadiran kita penting. Dan hargai kepercayaan itu. Sepenting itu keberadaan. Kenapa keluargamu satu persatu bisa diselamatkan? Karena ada engkau yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kenapa di sekolahmu nanti satu persatu, temanmu, gurumu, siapa lagi mungkin, satu persatu yang kau temui, mereka diselamatkan kenal Tuhan, lewat lihat hidupmu, kok beda ya? Bukan aneh loh, beda. Diselamatkan ikut Tuhan, sepenting itu peran kita, karena kenapa? Ketika Tuhan bilang kau adalah garam dan terang dunia, Tuhan akan serius mengerjakannya sampai akhir. Ketika Tuhan bilang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, Tuhan akan seriusi panggilan itu sampai akhir. Dengan cara apa? Dia berikan Roh Kudus di hati kita. Gak sendiri kita. Bisa gak kita melakukan? Gak mampu. Tapi Roh Kudus menyertai kita. Oleh sebab itu ayo, perkebagian kita adalah kita berkata, pakai aku Tuhan. Aku mau beda, gak apa-apa beda. Tapi bukan aneh, tapi beda untuk dipakai Tuhan. Aku mau beda, karena ketika aku ada di sana, maka di situ ada pemulihan. Di situ ada pertobatan. Di situ orang-orang ngalami Tuhan. Ketika aku berdoa, di situ ada lawatan Tuhan terjadi. Yang mau katakan amin. Ayo rindulah dipakai Tuhan. Siapa yang menyangka engkau lihat kanan kirimu, coba tengoklah. Siapa yang menyangka mereka akan dipakai Tuhan luar biasa nantinya. Dimulai dari sekarang, jangan kompromi. Ayo sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yang mau katakan amin.